Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 dari kelas Sistem Enterprise B yang beranggotakan saya, Dimas Agung Triambodo, Muhammad Farhan Al-Abron, Muhammad Farhan Zain, Muhammad Nuruddin Hidayat, dan Arif Rohman Afandi. Di sini kami mengambil tugas yaitu analisis ERP pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang lebih dikenal dengan Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh lebih dari 10 juta kali di Google Play dan App Store. Perusahaan Gojek sendiri adalah inovasi ojek online yang merupakan buah karya dari seorang putra bangsa bernama Nadiem Makarim. Nadiem Makarim adalah lulusan dari Universitas Brown di Amerika Serikat dan pernah mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Setelah menyelesaikan gelar sarjananya 3 tahun kemudian, ia mengambil pendidikan pasca sarjana di Harvard University di Business School. Visi misi dari Gojek sendiri yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Misi dari perusahaan Gojek yaitu pertama, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Kedua, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Yang ketiga, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Yang kelima, menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online. Berikut ini adalah struktur organisasi dari Gojek. Yang paling atas adalah direktur utama, kemudian di bawahnya ada wakil direktur, lalu wakil direktur membawai manajer bidang IT, manajer karyawan front office dan pemasaran, manajer keuangan, dan manajer pengemudi ojek. Masing-masing manajer ini membawai karyawan yang sesuai bidangnya masing-masing. Layanan yang dimiliki oleh Gojek antara lain yaitu yang pertama layanan pesan antar makanan dan berbelanja, yaitu ada GoFood dan GoMart. Yang kedua layanan dompet digital, yaitu layanan GoPay. Yang ketiga layanan donasi digital, yaitu GoPay dan GoGive. Keempat layanan streaming dan hiburan, GoGames, GoPlay, dan GoTix. Kelima layanan pengiriman barang, yaitu GoSend. Yang keenam layanan antar jemput menggunakan motor dan mobil, yaitu GoRide dan GoCar. Selanjutnya yaitu model Customer Relationship Management atau CRM. CRM ini merupakan sebuah teknologi informasi untuk menciptakan cross-functional enterprise system yang di dalamnya mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses layanan pelanggan dalam bidang penjualan, pemasaran, dan layanan produk atau jasa yang berkaitan dengan perusahaan. Pada Gojek sendiri, CRM-nya ini berkaitan dengan kegiatan penjualan terpadu, marketing, dan strategi pelayanan kepada pelanggan. Di sini dalam bisnis prosesnya,
Pertama-tama, user yang menggunakan device akan dicek apakah sudah login atau belum. Jika sudah, maka tampilannya akan langsung berada di dashboard. Tapi jika belum, user harus melakukan login. Dan nanti sistem akan melakukan verifikasi. Jika login gagal, maka user harus menginputkan sampai benar. Dan jika login berhasil, maka akan ditampilkan dashboard. User nanti akan memilih fitur Go Right dan menginputkan informasi yang dibutuhkan. Lalu sistem akan meneruskan data tersebut ke driver yang paling dekat dengan user. Jika driver yang terpilih menolak, maka sistem akan mencari driver lain. Tetapi jika driver yang terpilih menerima order, maka driver akan mengkonfirmasi dan user akan mendapatkan konfirmasinya. User lalu akan diantarkan oleh driver sesuai dengan orderan. Selanjutnya, user bisa melakukan pembayaran. Untuk pembayarannya bisa menggunakan GoPay atau bayar tunai. Jika user mempunyai GoPay, sistem akan melihat saldo yang dimiliki user, apakah cukup atau tidak. Jika saldo yang dimiliki cukup, maka sistem akan mengurangi saldo GoPay user dan akan menambahkan saldo ke driver. Jika saldo tidak cukup, maka sistem akan menanyakan apakah user ingin top up atau tidak. Jika iya, sistem akan menambahkan saldo sesuai besaran top up dan melakukan pemotongan sesuai order. Jika user tidak top up, maka sistem akan menanggapi kalau user akan melakukan pembayaran secara tunai. Setelah itu, user bisa memberikan rating kepada driver terkait pelayanan yang diberikan, dan driver menerima rating yang diberikan oleh user. Baik, selanjutnya adalah Human Relationship Management. Jadi di modul ini adalah bagaimana HRD dalam memanajemen karyawan sehingga karyawan itu bisa berkualitas dan visi misi dari perusahaan bisa tercapai. Dimulai dari driver melakukan pendaftaran training, kemudian HRD memberikan jadwal training kepada driver. Lalu driver mengikuti kegiatan training sesuai jadwal yang telah diberikan oleh HRD. Setelah mengikuti kegiatan training, HRD akan melakukan evaluasi kepada driver. Jika driver dinyatakan lulus atau memenuhi syarat, maka akan dimasukkan atau disimpan ke dalam sistem driver yang telah lulus. Dan jika driver tidak memenuhi syarat kelulusan, maka akan mengulangi ke kegiatan training. Lalu lanjut lagi melakukan evaluasi. HRD melakukan evaluasi. Manajemen adalah sebuah gratisan kepada pihak yang membutuhkan. Pada supply chain management pada Gojek, yaitu yang pertama dilakukan oleh cabang Gojek. Apakah cabang Gojek tersebut memerlukan stok helm dan jaket? Jika iya, maka cabang Gojek tersebut mengirim pesan kepada pusat Gojek untuk nantinya pusat Gojek tersebut memilih untuk mengerjakan pesanan helm dan jaket sesuai sebanyak dari cabang yang diberikan oleh cabang Gojek. Kemudian setelah konveksi berhasil menyelesaikan pesanan tersebut, maka hasil pesanan tersebut akan dikirimkan kepada pusat Gojek. Kemudian dari pusat Gojek tersebut akan mengirimkan kembali kepada cabang Gojek, dan cabang Gojek tersebut menyalurkan kepada driver yang memerlukan helm dan jaket. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.